Padahal ingin membantai-bantai negara Timur Tengah guys dan juga menjadi King ASEAN cuy ya. Sangat-sangat disayangkan guys ya. Negara tetangga berjenis kuning harus keluar dari KAFA Cup. Malaysia tarik diri dari Piala KAFA. Apa benda ni weh? Serius guys, abang hampa gila kerana antara semua pertandingan yang Harimau Melaya join, inilah satu-satunya yang aku nak tengok. Lebih-lebih lagi dengan momentum revolusi Harimau Melaya yang tengah buat orang ketar-ketir. Menurut kenyataan rasmi FAM, tarikh baru kejohanan KAFA dari 29 Ogos hingga 8 September berada di luar kalender FIFA. Fans Harimau Melaya jangan risau, seperti biasa abang ada penyelesaian. Angkat telefon, call Pak Eric Thohir, kasih setting sparring dengan timnas Indonesia ke pertandingan Tri-Nation. Bolehlah kita tengok siapa yang ketar-ketir. Ini Malaysia kemarin kawar-kawar. Kami bakalan menolak Iran. Kami bakalan melawan Uzbekistan, negara-negara kuat di Asia Tengah. Tapi malah mereka sekarang menarik diri kawan-kawan. Ya padahal kemarin banyak netizen Malaysia kawar-kawar kami akan segrup sama Iran, Tajikistan, Afghanistan. Tapi faktanya mereka takut kawan-kawan, dengan alasan mereka tidak bisa memanggil pemain karena bukan FIFA Match Day. Padahal kan bisa aja mereka pakai pemain lokal ya. Tapi kenapa? Kenapa kawan-kawan? Karena mereka takut dibantai. Aduh, aku tak tahu nak cakap apa lah kan dengan FAM ni. Bagi aku satu tindakan yang memalukan negara, kau tahu tak? Apabila kau cancel last minute untuk sertai kejohanan KAFA ni sebenarnya. Okey, kenapa aku cakap memalukan negara? Sebab kau buat last minute, bye. Suka hati kau je. Yang dibangga-banggakan Malaysia, Piala CAFA. Ternyata FAM cuma jual mimpi ke fans sendiri. Kemarin FAM sibuk banget pamer rencana ikut Piala CAFA. Sampai seolah-olah Malaysia bakal jadi penantang serius di Asia Tengah. Fans udah pada bangga, mikir ini langkah maju. Kenyataannya, Malaysia nggak ikut. Lebih parah lagi, ternyata undangan buat timnas Indonesia juga ditolak. Lah, kok bisa nolak ajak sparring negara tetangga sendiri? Gaya doang di awal, akhirnya malah batal tampil. Malu sendiri nggak sih, Dek? FAM diam, fans dibiarkan bertanya-tanya. Nggak ada penjelasan resmi yang jelas. Seolah-olah publik nggak penting, padahal yang dukung kalian dari awal ya para fans itu juga. Piala CAFA yang kemarin dibanggakan, sekarang jadi bahan malu. Jangan suka lempar janji kalau ujung-ujungnya mundur. Main bola bukan cuma soal lapangan, tapi juga soal integritas. Tapi ya, ternyata semua itu cuma angan-angan. Ketika Piala CAFA benar-benar digelar, nama Malaysia tidak ada di daftar peserta. Tidak muncul di undangan resmi, tidak terdaftar, bahkan tidak nongol sebagai tim tamu atau observer sekalipun. Lebih ironisnya lagi, ada kabar bahwa undangan buat timnas Indonesia ditolak oleh Malaysia sendiri. Iya, FAM sempat menolak rencana CAFA yang ingin mengundang Indonesia sebagai peserta. Alasannya, tidak jelas. Tapi kalau Malaysia saja nggak ikut, kenapa sibuk mengatur siapa yang boleh dan nggak boleh gabung? FAM bungkam. Fans dikecewakan setelah fakta ini muncul ke publik, terutama fans timnas Malaysia, mulai mempertanyakan. Loh, katanya mau ikut. Mana janji-janji uji coba lawan tim kuat? Kenapa akhirnya mundur? Atau dari awal memang nggak niat ikut? Yang lebih mengecewakan, FAM tidak langsung memberi penjelasan. Tidak ada rilis resmi, tidak ada permintaan maaf kepada fans. Seakan-akan semua ini adalah hal kecil yang tidak perlu dibahas. Padahal, ini bukan sekadar batal ikut turnamen. Ini tentang kepercayaan publik yang dirusak. Buat fans sejati, ini menyakitkan. Karena mereka bukan cuma sekadar penonton. Mereka yang membeli tiket, mengikuti laga, berdoa, bahkan membela federasi saat dihujat. Tapi saat hal besar seperti ini terjadi, mereka ditinggal diam begitu saja. Malaysia malu sendiri. Yang paling bikin geleng-geleng adalah, kenapa harus gembar-gembor dari awal kalau akhirnya nggak jadi ikut? Padahal CAFA ini bukan turnamen wajib. Kalau dari awal Malaysia tidak siap, tinggal bilang. Fans pun akan maklum. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jual harapan, lalu diam ketika gagal ditepati. Ditambah dengan penolakan atas keikutsertaan Indonesia, ini seperti memperkeruh situasi.
Malaysia jadi terlihat sok kuasa, padahal ujung-ujungnya tidak hadir juga. Kalau kamu menolak ajakan orang lain, tapi kamu sendiri mundur, itu namanya malu sendiri. Dek, transparansi itu wajib. Bukan bonus sepak bola modern tidak bisa lagi dijalankan seperti zaman dulu. Zaman sekarang, fans punya akses informasi. Mereka tahu kapan federasi jujur, kapan federasi sedang menutup-nutupi. Transparansi adalah kunci. Kalau FAM memang gagal berpartisipasi karena masalah anggaran, teknis, atau apapun, katakan dengan jujur. Fans bisa menerima kegagalan. Yang tidak bisa diterima adalah dibohongi. Karena setiap janji publik yang tidak ditepati, sekecil apapun itu, akan meninggalkan luka. Dan semakin sering ini terjadi, semakin besar keraguan fans terhadap federasi itu sendiri. Akhir kata, harusnya bisa lebih baik Piala CAFA mungkin bukan tujuan utama Malaysia. Tapi kasus ini adalah contoh bagaimana komunikasi dan manajemen ekspektasi itu sangat penting. Ketika sebuah federasi menjanjikan sesuatu, apalagi melibatkan harga diri bangsa, maka mereka harus bisa menepati, atau setidaknya bertanggung jawab ketika gagal, Malaysia tidak ikut Piala CAFA. Itu fakta. Tapi cara FAM menyikapinya, mulai dari gembar-gembor awal sampai bungkamnya sekarang, adalah sesuatu yang patut dikritik. Untuk federasi manapun, termasuk FAM, jangan pernah anggap remeh dukungan fans. Sekali kamu bohongi mereka, rasa percaya itu sulit pulih. Jangan jual mimpi kalau tak bisa bangun nyata. Kalau bicara soal masa depan sepak bola Malaysia, banyak yang bilang potensi itu besar. Talenta muda cukup banyak, infrastruktur tidak seburuk negara-negara berkembang lainnya, dan dukungan fans juga sangat loyal. Tapi, masalahnya bukan cuma soal pemain atau fasilitas. Masalah utamanya sering justru ada di level pengurus. Kejadian seperti kasus CAFA ini menggambarkan bagaimana mimpi besar sering tidak diiringi kesiapan nyata. FAM begitu semangat jual narasi, kami akan naik kelas, kami akan menantang yang terbaik. Tapi ketika waktunya membuktikan di lapangan, mundur perlahan tanpa suara. Ini bukan pertama kali. Beberapa kali Malaysia mengumumkan rencana uji coba internasional, turnamen, bahkan naturalisasi pemain bintang, tapi akhirnya berujung anti klimaks. Fans bosan dijanjikan bulan dan bintang, tapi yang sampai ke tangan mereka cuma flyer promosi yang basi. Kapan FAM belajar? Sebagai federasi yang sudah lama berdiri dan punya sejarah panjang, seharusnya FAM tahu bahwa komunikasi adalah pondasi kepercayaan. Masyarakat bukan sekadar konsumen berita, mereka adalah pemilik suara, pemilik harapan, dan pemilik amarah ketika dihianati. Pertanyaannya, kapan FAM belajar dari kesalahan? Kenapa selalu terjebak dalam pola yang sama, janji, ekspektasi tinggi, lalu lenyap tak ada hasil? Kalau alasannya karena CAFA cuma, undangan, atau tidak wajib. Itu bukan pembenaran. Justru karena CAFA bukan turnamen wajib, tidak ada tekanan.